Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Udah beberapa bulan. Iya, aduh badan gue udah gak ada. Mungkin agak cepetin aja lah ya. Kali ini gue akan bikin tutorial eh, gimana cara mengatur move and transform pada JJ ya. Untuk dasarnya aja dulu gitu. Kalau untuk yang kemana-mananya mungkin nanti aja. Yang penting kalian paham dulu pergerakannya aja. Di sini aku akan kasih aja rumus dan nggak terlalu patokin harus kayak gini harus gini ya. Tapi gue akan kasih gambaran aja buat kalian yang misalkan kalian mau bikin gerakan JJ ya. Sebelum ini beat ini bayangkan aja ini beat satu irama gitu. Jadi satu irama 1 2 2 1 ya. Nah, jadi gerakannya itu pertama kalian harus paham bukan hafalin sih, harus inget-inget ya, harus inget-inget kurva, yaitu kurva perlambat kayak gini, kurva Z sama kurva overshoot. Udah tiga overshootnya kayak gini ya. Udah kalian apa sih namanya, hafalin efek tiga itu aja, bukan efek, kurva itu aja, hafalin itu aja. Ingat ya, pertama eh, perlambat seperti ini, habis itu Z yang kayak gini, ketiga yang overshootnya yang seperti ini. Oke, nah terus kalau misalkan keyframe itu pergerakan biasanya itu diatur di move-nya dulu, zoom-nya dulu, maaf, di zoom-nya dulu. Misalkan kalian mulainya itu dari sini ke beat ini, intinya setiap beat lah ya, setiap beat itu kalian pakai overshoot yang kayak gini kurvanya. Misalkan aku contoh kayak gini, um, kasih gerakan kayak gini, kasih keyframe di awal sama di akhir irama dan akhir irama, yaitu sebelum ininya kalian zoom aja, zoom jangan jauh-jauh, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga ya, cukup segini saja. Habis itu sebelumnya, beat sebelumnya kalian tinggal pasangin keyframe saja. Habis itu kurvanya pilih yang overshoot. Oke, kalian nambelin yang overshoot kayak gini aja. Ingat jangan salah, jangan sampai keginian. Yang pentingnya kayak gini ya. Nanti dia bakal gerakannya agak lebih responsif. Tuh. Nah, ini kalau misalkan ngezoomnya dekat. Tuh. Itu gerakan pertama. Nah, terus gerakan kedua yaitu pakai Z. Ya. Ini aku atur ulang aja. Atur ulang skala. Nah, kalau misalkan kalian Z, kalian mulainya itu di antara beatnya. Paham? Mulainya di antara beatnya. Kalau misalkan tadi kan di beatnya ya kan, tadi kan kayak gini nih ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai kurva Z, itu kalian harus mulai di antara beatnya kayak gini. Kasih keyframe di awal, anggap aja ininya tuh awalnya gitu. Oke. Nah, terus tinggal di sininya kalian zoom aja. Tinggal zoom, atau boleh di tengahnya kasih keyframe, di sini di bagian sininya antara ininya di zoom, di zoom. Nah, jadi tetap zoom, tetap gitu. Nah, kurvanya ya Z kalau di antara bit kayak gini. Ini udah kurva mutlak ya. Jadi nggak bisa diganti, nggak bisa kayak tadi overshoot atau perlambat itu. Nggak, kalau kalian kasih keyframe di antara bitnya, udah kurvanya pakai yang Z. Jadi gerakannya bakal lebih smooth kayak gini. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan pakai kurva perlambat, ya, misalkan tadi aku ulang lagi, misalkan kurva perlambat kayak gini, misalkan kasih keyframe aja, kurvanya itu perlambat. Ini cocoknya, misalkan gerakannya kayak gini. Nah, ini cocoknya itu pakai efek-efek yang shake.
Kalau misalkan efek ombang-ambing doang, itu pakainya yang kurva Z sama overshoot. Kalau misalkan perlambat kayak gini, pakainya yang efek-efek shake. Mungkin efek-efek shake udah aku pernah bikin, lupa aku soalnya ya, udah jarang bikin tutorial. Nah, gitu aja dasarnya. Kalian pahamin aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau komboin sama rotasi, kalian samain keyframe-nya itu sama kayak di sininya. Kalau bagusnya, kalau menurut aku, bagusnya main rotasi misalkan diginiin gitu. Nah, pakai yang di antara bit aja. Pakai di antara bit aja. Kayak gini. Nah, tuh kurvanya ya udah pakai Z aja gitu. Oke, nah dia bakal lebih smooth kalau misalkan kalian pakai kurva Z terus keyframe-nya di antara bitnya kayak gitu. Dan untuk pemanasannya lah, dari sekian beberapa bulan gitu aku nggak bikin tutorial. Jadi mungkin ini pemanasan aja dulu, aku bikin tutorial lagi. Insya Allah doain aja guys, semoga aku bisa lancar terus bikin tutorial buat kalian ya. Dan segitu aja. Kalau misalkan kalian mau edit, silakan klik link di bio TikTokku ya. Di situ udah aku kasih taruh link buat editnya atau mau beli AM premiumnya. Di deskripsi juga ada. Dan segitu aja dari aku Kang Gus Persiat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.